أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 221. Tafsirnya, janganlah kamu nikahi, hai kaum muslimin, wanita-wanita musyrik, maksudnya wanita-wanita kafir, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia merdeka. Sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan celaan yang ditujukan kepada laki-laki yang menikahi budak wanita dan menyanjung serta menyenangi laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik, walaupun ia menarik hatimu, disebabkan harta dan kecantikannya. Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat, dan wanita-wanita yang terpelihara di antara golongan ahli kitab. Dan janganlah kamu kawinkan atau nikahkan laki-laki musyrik, artinya laki-laki kafir dengan wanita-wanita beriman, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun ia menarik hatimu, disebabkan harta dan ketampanannya. Mereka itu, atau ahli syirik, mengajak ke neraka disebabkan anjuran mereka melakukan perbuatan membawa orang ke dalamnya, hingga tidaklah baik kawin dengan mereka, sedangkan Allah mengajak melalui lisan para rasulnya ke surga serta ampunan, maksudnya amal perbuatan yang menjurus kepada keduanya, dengan izinnya artinya dengan kehendaknya, maka wajiblah bagi kamu atau wali-walinya mengabulkan perkawinan, dan dijelaskannya ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka beroleh peringatan atau mendapat pelajaran. Ayat 222. Tafsirnya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, maksudnya haid atau tempatnya dan bagaimana memperlakukan wanita padanya. Katakanlah, haid adalah suatu kotoran, atau tempatnya kotoran, maka jauhilah wanita-wanita, maksudnya janganlah bersetubuh dengan mereka, di waktu haid, atau pada tempatnya, dan janganlah kamu dekati mereka, dengan maksud untuk bersetubuh, sampai mereka suci. Lafat, yathurna, dengan huruf tok baris mati atau pakai tasydid, lalu huruf hak, kemudian pada huruf ta, asalnya diidghamkan kepada huruf tok dengan arti, mandi setelah terhentinya. Apabila mereka telah suci maka datangilah mereka, maksudnya campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, jauhilah di waktu haid, dan datangilah di bagian kemaluannya dan jangan diselewengkan kepada bagian lainnya, sesungguhnya Allah menyukai serta memuliakan dan memberi orang-orang yang bertobat dari dosa dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri dari kotoran. Ayat 223. Tafsirnya, istri-istrimu adalah tanah persemaian bagimu, artinya tempat kamu membuat anak, maka datangilah tanah persemaianmu, maksudnya tempatnya yaitu pada bagian kemaluan. Bagaimana saja dengan cara apa saja yang kamu kehendaki, apakah sambil berdiri, duduk atau berbaring, baik dari depan atau dari belakang. Ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan, barang siapa yang mencampuri istrinya pada kemaluannya tetapi dari arah belakangnya atau pinggulnya, maka anaknya akan lahir bermata juling, dan kerjakanlah untuk dirimu amal-amal soleh, misalnya membaca basmalah ketika bercampur, dan bertakwalah kepada Allah baik dalam perintah maupun dalam larangannya, dan ketahuilah bahwa kamu akan menemuinya kelak, yakni di saat berbangkit, dia akan membalas segala amal perbuatanmu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepadanya, bahwa mereka akan memperoleh surga. Ayat 224. Tafsirnya, janganlah kamu jadikan Allah, artinya sewaktu bersumpah dengannya, sebagai sasaran atau penghalang bagi sumpah-sumpahmu, yang mendorong kamu untuk tidak berbuat baik dan bertakwa. Maka sumpah seperti itu tidak disukai, dan disunahkan untuk melanggarnya lalu membayar kafarot, berbeda halnya dengan sumpah untuk berbuat kebaikan, maka itu termasuk taat serta mendamaikan di antara manusia. Maksud ayat, jangan kamu terhalang untuk membuat kebaikan yang disebutkan dan lain-lainnya itu jika terlanjur bersumpah. Tetapi langgarlah dan bayarlah kafarot sumpah, karena yang menjadi asbabun nuzulnya ialah tidak mau melanggar sumpah yang telah diikrarkannya. Dan Allah Maha mendengar ucapan-ucapanmu, lagi Maha mengetahui keadaan-keadaanmu. Ayat 225. Tafsirnya, Allah tidaklah menghukum kamu disebabkan sumpah kosong, artinya yang tidak dimaksud, dalam sumpah-sumpahmu, yakni yang terucap dari mulut tanpa sengaja untuk bersumpah, misalnya, tidak demi Allah, atau, benar demi Allah, maka ini tidak ada dosanya serta tidak wajib kafarot. Tetapi Allah akan menghukum kamu disebabkan sumpah yang disengaja oleh hatimu, artinya kamu sadari bahwa itu sumpah yang tidak boleh dilanggar, dan Allah Maha Pengampun terhadap hal-hal yang tidak disengaja, lagi Maha Penyantun hingga sudi menangguhkan hukuman terhadap orang yang akan menjalaninya. Sadaqallahul Azim.